Oke, welcome back to Mobile Legends. Dan kita akan langsung lihat aja pertarungan di game yang kedua ya, antara dari teman-teman tim RRQ melawan teman-teman dari tim EPOS. Siapakah yang akan berhasil ya memenangkan pertarungannya di game yang kali ini, guys? Oke, ada seorang Snarky dengan memakai Sapphire melawan seorang Bayu yang kini mencoba untuk memakai Hero Vale ya. Jarang-jarang nih guys ada yang memakai Hero Vale ya. Berada di bagian tengah, mencoba untuk melakukan serangan, memberikan intimidasi secara perlahan kepada seorang Snarky. Sementara kita lihat juga di area bawah ada seorang RD dan melawan seorang Kiram. Halo Bang Cozy Boy, welcome Bang. Mau kita naik kah Bang? Satu barrier sempat terbuka, namun malah ada sebuah first block yang terbuka duluan dan Fajri berhasil ternyata membuka eliminasi pertamanya di game yang kali ini. Poin yang cukup penting untuk bisa meningkatkan moral langsung untuk pasukan dari tim RRQ, di mana kali ini tekanan pun berlanjut. Serlu Jet pun dalam bahaya dengan memakai Cloud, harus menunggu level 4 untuk bisa menekan ke arah serang Gyu. Mana Gyu akan mencoba untuk memanfaatkan momen ini untuk bisa memberikan pressure dengan lebih. Dan Warrior Boot udah berhasil diambil ya untuk kali ini. Lujet akan kami coba memilih melakukan pertarungan di mana Cakaran tadi harus berhasil mengenai dirinya, namun datangnya seorang Zilan ini bakal menjadi bahaya, di mana dengan adanya seorang Zilan bisa melempar langsung seorang member dan Fajri seperti akan mencoba untuk dijadikan sebuah target untuk kali, tapi sepertinya Fajri dalam bahaya. Namun lihat kini malah ada sebuah pengusian yang berhasil diarahkan ke arah dirinya, di mana point kill pun berhasil dia dapatkan lagi. Sementara dengan Cakaran juga terjadi, seorang King Herman pun berhasil terculik. Dua pemain hilang, tersisa kita lihat harapan yang harus teman-teman dari tim EPOS pun lebih tingkatkan. Kalau misalnya mereka ingin mencoba untuk mendapatkan ke arah kemenangan ya, apalagi dengan arah early game yang kini bisa dibilang cukup kurang baik untuk tim mereka. Ini harus mencoba untuk membuat mereka pun mencari cara. Apalagi dengan target pertama yang juga harus malah berhasil diambil. Diambil oleh pasukan tim RRQ. Digelar langsung seorang pemain, di mana barrier pun juga sempat terbuka. Fishcrack menjadi masalah di masalah Snarky pun kini apakah berhasil untuk malah ditumbangkan. Namun malah ada dua pemain yang kini akan mencoba diincar, di mana Kiram hampir saja dijadikan sebuah targeting dan harus bertahan di area Watsemelin. Mencoba untuk menahan pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya ya. Apalagi dengan sesosok XP yang kini masih harus ya mencoba untuk melakukan penjagaan dan bertahan dari serangan-serangan untuk seorang Eri ya. Sementara Cakaran dari serang Den juga tadi sempat terlihat Lujat sempat terkena serangan tersebut, meskipun memang masih cukup baik untuk bertahan dan dengan level 4 mungkin bisa lebih mobilitas, meskipun memang sangat membutuhkan banget ya sesosok Roamer untuk bisa membantu seorang Lujat ya dalam melakukan penekanan atau mungkin terhindar dari sebuah gengkingan yang bisa terjadi. Dan kali ini masih ada penungguan yang terjadi, di mana Little Wonder pun malah berhasil diambil di tangan seorang Fajri. Eliminasi ke arah pemain kini akan terbuka, di mana serang Fizz dalam bahaya. Crossboxing pun berhasil mengenai dirinya, di mana poin kill kedua hampir saja membuat Lujet pun juga ditumbangkan. Boy pun dalam bencana, terkena tembakan dengan downlight yang berhasil. Seorang Snarky pun buka. Ini menjadi masalah yang besar. Belum lagi dengan Dragnofall yang harus digunakan serang Din, mencoba untuk membutakan langsung beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang kini harus berhati-hati. Berjaga ke arah turret itu akan menjadi sebuah pertahanan yang masih mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS. Mungkin kali ini King Herman yang sempat mencoba untuk membuka inisiasi tambahan, tapi malah membuat dirinya pun kini akan berhasil dijegal. Pengusian pun berhasil dikonekin, membuat seorang King Herman pun dalam bahaya. Dengan seorang Fizz yang terkena sebuah Vexstun, sempat terkena sebuah efek sisi yang cukup besar, di mana dirinya pun kini mencoba juga melakukan penyerangan ke arah Fajri. Cuman hasilnya memang agak sulit untuk menumbangkan teman-teman dari tim RRQ di arah early game kali ini ya. Mereka sangat kuat, mereka sangat solid, dimana kali juga akan ada pengambilan ke arah sebuah turtle yang juga akan mencoba untuk mereka dapatkan, dimana zoning pun juga terbuka dan gak akan kasih mudah untuk serang Kiram pun berhasil selamat dengan turtle yang harus malah berhasil juga didapatkan lagi sang Fajar di sana. Satu serangan tambahan kini akan berhasil untuk bisa melakukan sebuah pengambilan dan sebuah res buff, dimana kini Kiram pun gak akan tinggal diam. Apakah barrier dan Fishcrack pun akan terjadi, dimana King Herman pun harus jadi korban duluan. Crossbox yang pun dilakukan, namun Fajr malah berhasil membuka last hit. Double kill, dan apakah Lucky for triple kill pun berhasil untuk bisa terjadi, namun tersama dengan plastic tuat. Dan apakah bakal dihentikan? Untungnya berhasil pulang, di mana terus dari seorang Fajr pun gagal kembali menyambar karena sang Lucet.
Posisi yang masih semakin berbahaya ya. Harus didapatkan loot jet, dimana kurang memang support ya dari teman-teman tim Hippos. Ada beberapa kali support, cuman mereka juga harus malah ditumbangkan, dimana seorang loot jet kini masih menjadi pemain yang tanpa berhasil untuk bisa terkena sebuah eliminasi. Ini masih 0 guys, eliminasi yang berhasil untuk dia dapatkan kali ini. Bisa menjadi pemain yang sebenarnya masih sangat safety ya untuk nantinya jadi di arah mid game atau mungkin ke arah late game. Tapi ini juga bakal jadi keuntungan untuk seorang Gyu ya, yang malah tadi sempat berhasil untuk membuka poin kill pertama untuk game yang kali ini, dengan membawa lagi wave minion secara perlahan. Lihat dengan kini ada seorang pemain yang mulai masuk dan mencoba melempar langsung seorang Snarky di bagian sana. Sayangnya serangan membuat seorang Fizz pun juga harus terluka. Dengan masuknya seorang Fajr kini bakal mencoba mengincar langsung seorang Vayu di bagian tengah. Monster kill didapatkan. Dan King Herman yang menunggu di arah burst kini akan mencoba untuk memberikan kejutan, di mana sebuah shadow kill pun mungkin akan terjadi, tapi malah harus ketahuan. Fajri teryakin berhasil menemukan bantuan karena crossbow yang pun berhasil terconnect, di mana double kill pun berhasil bisa didapatkan langsung. Fajri double kill untuk yang kedua kali berhasil ini terjadi. Menjadi pemain yang sangat-sangat fleksibel banget untuk ngebawa pertarungan buat teman-teman dari tim RRQ ya. Dimana kita lihat permainan sangat manis membuat Fajri jadi pemain yang sangat-sangat penting. Di momen yang tadi sempat berhasil terbuka, ada seorang Fajri yang berhasil melakukan lagi pengambilan ke arah pemainnya dengan bantuan sebuah crossbow tank yang tadi juga sempat diaktifkan. Kita lihat lagi dengan adanya satu lagi serangan yang harus juga membuat serang King Herman pun ditumbangkan. Pembantaian yang sepertinya masih akan terjadi dan akan menjadi mimpi buruk untuk pasukan dari Hippos, di mana mereka harus cari cara untuk melakukan comeback. Tentunya harus ada cara-cara yang bisa mereka manfaatin agar bisa mendapatkan comeback di game kali ini. Limbao yang harus mencoba menghindar lagi pertarungan secara perlahan, menjaga area secara perlahan. Karena pun juga di sana bakal menjadi salah satu pemain yang cukup penting juga untuk bisa membuka sebuah war mungkin dengan Fizz crack atau mungkin dari segi bariernya. Tapi Fizz menunggu terlebih dahulu, bakal mengincar sepertinya sesosok pemain yang penting, entah itu ke arah seorang Snarky atau seorang Gyu ya, yang punya darah yang sebenarnya nggak terlalu tebal dan mungkin bisa jadi pilihan utama. Namun ada sebuah blessing duet sang loot jet, dimana dirinya mencoba untuk kabur dengan battle remake yang berhasil juga dilepaskan. Efek sisi berhasil terjadi karena serang Fizz harus mencoba untuk mundur secara perlahan, mencoba mengatur lagi posisi, di mana pengancuran kartu di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari tim RRQ. Lihat dengan satu serangan lagi dengan join lagi juga terjadi, perlahan mulai membuat momentum dari pasukan tim RRQ pun kini akan mulai masuk ke bagian dalam. Ada turret yang mungkin bakal diincar, di mana Gyu pun bakal mencoba meratakan langsung sebuah turret yang ada di area tengah. 4 pemain tersisa, di mana mereka pun harus mencoba untuk bertahan dengan sisa-sisa turret yang ada. Dan sayangnya Dan juga mulai melihat ada sebuah kesempatan di mana turret di bagian bottom lane pun kini mungkin bisa dihancurkan. Objektif game yang bakal terjadi, di mana seorang Hayabusanya pun juga berhasil dihentikan langsung untuk game yang kali ini. 6 kali sudah ditumbangkan, dan kalau kita lihat dari segi level juga udah sangat-sangat jauh ya, 12 berbanding dengan 7 level. Ini ada perbedaan sekitar 3 bahkan 5 level. Kemudian kini Fajar akan kembali mulai masuk dan mencoba untuk sing menari dari depan dengan satu bobas duet yang ternyata juga harus dipaksakan untuk berada di belakang. Dan Fizz berhasil juga ditumbangkan, 2 korban sekaligus, dimana kali ini ada seorang Fajar yang juga berhasil untuk mendapatkan sebuah legendary. Lujet pun sendirian mencoba untuk kabur, di mana pengancuran karakter pun juga kini akan terjadi di bagian tengah. Bang Kozi boy, bang, thank you bang Guru. Bang Kozi boy boleh guys. Wah mantep bang Kozi. 20.000 dari Cozy Boys. Pesan Ido katanya. Waduh bang, masih jauh kata Ido kayaknya bang. Terima kasih banyak ya bangku ya. Semoga rezekinya lancar selalu abangku. Amin. Serangan bakal sepertinya bakal terbuka, dimana kini ada seorang pemain yang sepertinya harus digeluti langsung oleh seorang R di sana. Cukup bencana meskipun ternyata darah dari seorang R nggak terlalu banyak, dimana kini harus mencoba untuk kabur. Namun sayangnya seorang Herman pun juga harus malah tertumbangkan duluan. Bang HP ku patah-patah kata Herman, makanya jangan sambil itu Herman.
Jangan sambil buka TikTok. Kamu buka TikTok makanya ngelek-ngelek Herman. Kemudian kini harus mundur, menjaga posisinya. Fajri mau mulai masuk, memberikan ancaman dengan lebih dengan beberapa serangan yang tadi sempat juga terjadi. Dengan Bayu yang kini masih berada di belakang, mengatur posisi. Merupakan cara karakter di bagian atas pun juga kini akan mulai terjadi. Maxstone pun tadi juga sempat mencoba melukai, di mana crossbow tank pun berhasil diaktifkan. Connect langsung karena 2 pemain dan ini akan menjadi bencana. Apalagi dengan tambahan seorang Snarky yang berhasil membuka sebuah tembakannya. Donald tadi sempat terkonek dengan Blasi dan seorang Lujat pun harus mau membuat dirinya pun pulang ke arah belakang. Dan ini dia menjadi kesempatan di mana endgame pun mungkin akan terjadi langsung untuk pasukan dari tim Araki dan FX Stone yang tadi sempat melukai seorang Herman. Untung saja masih berhasil membuat dirinya pun kembali mundur. Meskipun Kindle Total lainnya juga harus malah berhasil dihancurkan. Dan Herman, satu lagi poin kill terjadi ke dirinya. Dan Drake Novel yang sempat mencoba membuktakan langsung member-member dari pasukan tim Ipos. Ini apakah berhasil membuat mereka pun langsung menggiring sebuah endgame untuk bisa terjadi. Ini bencana karena base-nya pun akan berhasil dihancurkan. Dengan masih ada beberapa pemain yang juga mencoba untuk kuat bertahan. Namun dengan masuknya Fajri dan membuka sebuah double kill. Apakah looking for triple kill? Karena serang Fajri berhasil terjadi. Namun sayangnya serang Snarky menyampa kali ini. Namun harus ditumbangkan dengan damage turret di saat ada sebuah base-nya pun berhasil juga didapatkan. Dan RFK membawa kemenangan. Berhasil mengamankan game yang kedua dan harus membuat Ipos pun berhasil dikalahkan ya. Waduh guys, berasa MPL katanya. Mantap guys, biar match experience kalian berasa ya main di sini ya. Itulah guys. Kita lihat dari segi point killnya, memang sangat banyak dari seorang Fajri ya, yang berhasil membuka 15 poin. Tumbang hanya 0 dan berhasil membuka 8 kali assist untuk game yang kedua. Yang MVP yang didapatkan dengan Dan, Snarky dan juga seorang Gyu. Permainan sangat luar biasa juga, namun error ya. Selesai pemain yang dapetin silver padahal dari segi impact juga cukup besar gak sih guys? Emang cuma ngebuka 1 point kill doang, tapi assistnya juga salah satu yang cukup banyak nih ya. Marisha udah daftarnya, oke siap, nanti aku jawab ya. Guys emang gak terlalu guys, masih cari tim saya bang, kata Cozy. Cozy gak mau buka masuk ke Revenge kah? Itu si Revenge lagi buka itu kok, member mana? Ada teman-teman dari tim Revenge gak? Ini King Herman sama Fish ya yang dapetin coklat guys. Sayang banget mereka cukup banyak tumbang, dimana mereka memang sulit banget sih untuk menahan gempuran juga yang teman-teman dari tim RRQ tadi sempat lakukan ya, dimana 3 pemain harus dapetin juga silver, kayak misalnya Kiram, Bayu dan juga seorang Lujat ya, dimana hanya dapetin sekitar 5 poin kill aja dan berbeda jauh dengan 28 pick off. Nah, tadi sempat teman-teman dari tim RRQ pun melakukan di game kali ini dengan durasi pertandingan 11 menit 33 detik. Statistiknya juga kalian bisa cek dan kita akan coba masuk ke game yang berikutnya teman-teman ya. Kita lihat dulu ada beberapa momen replay yang tadi sempat terjadi untuk game yang kedua guys. Jadi momennya dimana RRQ tadi berhasil untuk membuka serangan ya. Ada Fajri yang sangat licin membuka beberapa pengambilan double kill untuk game yang kali ini. Dan juga dimana ini ada sebuah kesempatan, ada momen dimana Fajri kembali menggila dengan sebuah double kill dan hampir saja melakukan triple kill, tapi ada sebuah sampahan tadi dari seorang Snarky ya. Dan ini yang akhirnya membuat base-nya pun juga berhasil langsung dihancurkan dan membuat pasukan dari tim RRQ pun membawa sebuah kemenangan. Let's go! Kita akan coba lanjut ke game yang ketiga. 4000